Kisah pergumulan masyarakat tradisional dan modern memang selalu menarik untuk diceritakan. Ada keuletan, kepasrahan, bahkan kegetiran terangkum menjadi satu hingga membuahkan sikap atau nilai baru bagi masyarakat tradisi dalam menghadapi kesehariannya. Kisah penuh inspirasi yang mewarnai gerak kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Salah satunya adalah kisah orang Kajang di Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang hingga kini masih dapat mempertahankan ajaran leluhurnya. Mereka masih tetap berpakaian hitam-hitam, menolak kehadiran televisi, peralatan elektronik, serta kendaraan bermotor. Kalau potong padi lain juga lagunya. Itu dilaksanakan. Mereka juga masih setia mempertahankan adat istiadat, lembaga adat, hutan dan lingkungannya, serta seni tradisinya. Memang pengaruh luar tidak dapat dicegah dengan mudah, karena pembaruan tetap saja terjadi antara orang Kajang dan orang luar. Untuk itu, Amatoa, kepala adat orang Kajang, kemudian membagi wilayah menjadi Kajang luar dan Kajang dalam. Kajang luar untuk mereka yang ingin berbaur, sedangkan Kajang dalam untuk mereka yang ingin tetap mempertahankan adat istiadat leluhurnya. Pada umumnya, kesenian Kajang adalah kesenian rakyat yang memiliki fungsi yang bermacam-macam. Salah satunya adalah Pabate Pasapu atau tari adu ayam. Tarian ini sendiri berkisah tentang kemenangan Karaeng Kajang pertama yang berhasil memenangkan sayembara perebutan Putri Bantaeng melalui adu ayam. Selanjutnya, dalam sebuah perjalanan, Karaeng Kajang sempat beristirahat dan dia terkenang pada permaisurinya.
Disuruhnya prajurit untuk menyabung, namun karena tidak ada ayam untuk disabung, maka Karaeng Kajang memerintahkan prajurit untuk memakai destar sebagai pengganti ayam. Untuk selanjutnya, tarian ini kemudian selalu menjadi bagian dari upacara perkawinan orang Kajang, sekaligus sebagai tanda peringatan kemenangan Karaeng Kajang secara turun-temurun. Ada kang nubat gitu kan kakao mana sudah. orang itu ditambahi. Sementara itu untuk seni musiknya, seni musik Kajang juga bermacam-macam. Ada musik untuk bekerja, musik untuk menggembala kerbau, ataupun basing untuk mengiringi upacara kematian. Kata ba milo lah. Hewan lebih jauh. Basing sendiri merupakan perpaduan seni vokal dan seni musik dari dua orang wanita yang berpantun yang diiringi oleh dua seruling basing. Biasanya isi lagu bercerita tentang riwayat seorang pejuang atau tetua adat yang telah lama tiada. Sebuah bentuk penghormatan terhadap leluhur, sekaligus mengantar arwah dari orang yang baru saja meninggal. Upacara Kalumba adalah semacam upacara injak tanah bagi seorang anak Kajang sebagai tanda syukur sekaligus permohonan agar sang anak kelak dapat menjadi anak yang berguna. Upacara dimulai dengan persembahan yang diletakkan di loteng oleh seorang dukun wanita. Kemudian tengah malam dilanjutkan dengan upacara di pusat rumah. Bawah rumah digali sepanjang 1 meter dan persembahan-persembahan dimasukkan di sana oleh seorang dukun laki-laki. Siangnya ada prosesi keliling rumah dan kampung dengan membawa perlengkapan kerja seperti kapak, parang, daun kelapa, serta ayam.
betul. Anak tuh. Di depan 200 suruh ke tepinya. Yang di depan kecil. Upacara kalumba ini kemudian disempurnakan dengan ritual ngaru, sebuah ritual yang mempertegas sumpah setia kepada raja atau pimpinan adat. Manggaru sebenarnya adalah sebuah ilmu perang. Ketika seluruh kesaktian dikeluarkan, diperlihatkan kepada raja sebagai bukti kesiapan dalam melindungi keselamatan raja. Dari kerenga, dari karkanyare, tele, atapa, ihato, tumangana, bidana, hali-hali, kundanga, kunjona, kacoba, dangia, bida, puas, tanah kulle, hindi lo, lente kay gua, kapag bitawa, kajoran na ruwa na tali, dangia, yan kamu na mina si Korea, ada king, nito kawala jana, munela sa nito kawala jana, abulo siya papa, anema si batu, kaya ni papa na pangita, tawa, oke maju, tawa. Yo, sak. Lihat. Banyak lerbedana. Silana. Siro, lerbedana. Beri, baru dalek. Rasa diri nih. Di samping keseniannya yang unik, orang Kajang juga memiliki sebuah tradisi yang sesungguhnya memperlihatkan cara mereka bersyukur setelah berhasil dalam satu bidang. Biasanya orang Kajang membuat semacam kontrak spiritual bila ia berhasil mencapai sesuatu atau terlepas dari malapetaka, ia akan memotong ayam atau kerbau. Tradisi ini disebut matinja atau nazar. Bila kontrak spiritual semacam ini dilanggar, maka mereka akan menerima akibatnya. Hidupnya akan dihantui perasaan tidak tenang ataupun tertimpa malapetaka yang lebih besar. Lagu saya ketua nggak tuh? Tantan itu kapan bela? Berarti mana meter blok? Anda sudah coba berapa kali? Lupa anu itu lah. Bagi orang Kajang, hutan dibagi dalam 3 fungsi. Pertama, hutan keramat yang terletak paling dalam, hutan yang sama sekali tidak boleh dimasuki.
Kemudian lapis keduanya adalah hutan lindung, juga terlarang untuk dieksploitasi. Terakhir pada lapis paling luar adalah hutan rakyat, kawasan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini udah hilang. Prinsip utama bagi orang Kajang mengenai pemanfaatan hasil hutan adalah semua bersifat sosial, sehingga memungkinkan semua orang mengambil manfaatnya tanpa pandang bulu. Misalnya bila kita telah mengambil tuak dari pohon aring, maka kita wajib memberi tanda supaya orang lain yang datang kemudian juga dapat memanfaatkan pohon yang sama. Itu berhak sosial. Jadi ada dia punya fungsi sosial. Sepintas kehidupan orang Kajang yang unik ini sangat bersahaja. Sesuai dengan prinsip hidupnya, kamase mase, apa adanya, saling memanusiakan, sipakatau, dan saling menghormati, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap langit dan bumi. Orang Kajang akan selalu menjaga kosmos berada dalam harmoninya.